Shalom teman-teman semuanya. Yes. Dimanapun kalian berada, saya percaya Tuhan bersama kalian saat ini. Tuhan melihat setiap hati kita. Maka kita mau satukan hati kita saat ini untuk kita sama-sama menyembah Dia dalam satu frekuensi yang sama. Meskipun kita terpisah, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Ketika kita membawa hati kita yang rindu untuk memuji dan menyembah Dia, saya percaya Tuhan ada bersama kalian, di samping kalian, di dalam kalian, di antara kalian saat ini semua. Amin. Yuk kita mau satukan hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kasih-Mu yang selalu baru Tuhan, tidak berkesudahan sampai saat ini. Jika sampai saat ini kami masih boleh beribadah Tuhan, meskipun lewat media online sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami terbatas, Engkau tidak terbatas, maka tidak ada hal yang membatasi Engkau Tuhan, untuk Engkau berada bersama kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita saat ini. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord for everything, for anything you've done in my life. I bring my heart, I bring my soul, hear my life, Lord, as offering. Mari sembah Dia, sebab Dia Raja, sebab Dia Tuhan, Allah yang berkuasa mulia. Haleluya, kami nyanyikan, oh bagi Raja di atas segala raja, kami sembah dan tinggikan nama di atas segala nama. Nama Yesus mulia, nama Yesus mulia. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu, namamu Yesus. Kami katakan untuk setiap jiwa kami saat ini, bangkit dan sembah Dia, Raja di atas segala raja. Bangkit dan sembah Dia, pujilah Dia hai jiwaku, pujilah Dia hai jiwaku. Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him.
There is one thing I ask, one thing I see, that I may dwell in the house of my King. Better one day in your house than 1,000 elsewhere. Come away, oh my soul, I will praise Thee. Oh, 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 come on, sing it out. For whatever I gain, count it all lost, for the love of my Christ above all. Let my Jesus, my Savior, be my joy. Come awake, oh my soul, I will praise Thee. Come awake, oh my soul, I will praise Him. From the light of the town till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Thee. Come awake, oh my soul, I will praise Thee. Come awake, oh my soul, I will praise Thee. I will praise You. Yes, I will praise You. Yes, I will praise You, Lord. Come awake, oh my soul. Come awake and praise the Lord. Praise the Lord of Lords. You are my King of Kings, oh God. I bring my heart, I bring my life to You, God. Lord, oh, kami katakan untuk setiap jiwa-jiwa, bangkit dan sembah Dia, bangkit dan puji Dia, sebab Dia yang layak untuk disembah dan dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh, mari nyanyikan pujian baru, nyanyian baru, penyembahan dari setiap hati yang terdalam. Dengan segenap jiwaku tinggikan, ku agungkan Yesus, ku tinggikan Yesus, ku muliakan Yesus, melebihi segala-galanya. Oh, 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 oh. Siara la payara la
hanya Engkau yang layak terima puja, yang layak terima sembah, yang layak menerima segala kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu. Ku bawa hati dan hidup jiwaku kepadamu, Yesusku, ku rindukanmu. Penuhi setiap hati dan hidupku di setiap waktu. Ku berserah penuh, ku agungkan namamu yang memegangku dengan tangan kanannya, yang membawa kemenangan dalam setiap kehidupanku. Oh, oh, yeah. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami gak mau lewatkan sedetik pun Tuhan. Kami membuka hati kami saat ini Bapa. Membuka hati kami lebar-lebar saat ini Tuhan Yesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau penuhi setiap hati yang rindu jamahan-Mu. Kau penuhi setiap hati yang rindu anugerah-Mu Tuhan, jamahan-Mu. Kau melihat setiap hati yang rindu, hati yang kering Tuhan. Biarlah hadirat-Mu saat ini seperti hujan Tuhan, membasahi setiap hati kami yang kering dan rindu akan Kau. Kami mau nyatakan Tuhan, bahwa satu hari lebih baik Tuhan dalam hadirat-Mu, di pelataran-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Ketika hati kami lemah, ketika hati kami lesu Tuhan, kami tidak mau cari di tempat lain, tapi kami mau cari di tempat ini, di dalam hadirat-Mu ini Bapa. Itulah kerinduan kami, itulah kerinduan kami Tuhan. Oh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji dan sembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, nyatakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari, 1000 hari di tempat lain. Ku memuji dan sembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Segala kemuliaan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit hampir mati. Dan apa?
dan juga mengalami di mana saya bangkrut ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong, teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Kita jumpa lagi. Apa kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan kita bisa jumpa lagi sore ini di ibadah yang luar biasa ya. Ayo kita berdoa sebentar sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan beri buat kami, sehingga sore ini kami boleh merenungkan bersama-sama tentang firman-Mu. Bukakan firman-Mu, karena tanpa Engkau bukakan kami tidak akan mengerti. Oleh karena itu mohon dibukakan dan Roh Kudus urapi kami dengan urapan yang sama, baik kami yang di sini maupun rekan-rekan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang luar biasa ini. Demi nama Tuhan Yesus Sang Pemilik firman, kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Oktober. Rekan-rekan, kita akan bicara sesuai dengan tema gereja kita, itu movement. Ya, kalau kita bicara dari kata saja ya, dari etimologi movement tentu saja sebuah gerakan, pergerakan ya. Gerakan atau pergerakan. Tetapi sebenarnya movement itu adalah jiwa yang dinamis ya. Sebuah kedinamisan yang tidak pernah berhenti bergerak, dan itu yang mesti harus ada, karena sesungguhnya gereja atau kekristenan itu lahir dari sebuah movement, ya kan? Gereja itu lahir dari sebuah movement, dari Allah sendiri. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dinamis,
Allah yang selalu bergerak, ya. Jadi Allah yang tidak pernah pasif, Allah yang masih bekerja sampai hari ini. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita semua bahwa sampai hari ini Bapaknya masih tetap bekerja. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini. Yohanes 15 ayat 17, sampai hari ini Bapakku masih tetap bekerja. Oleh karena itu gereja Tuhan, kita semua harus bergerak, harus tetap bekerja, harus tetap melakukan gerakan-gerakan. Kenapa? Karena itu DNA dari Allah kita. Dan tentu saja kita sebagai anak-anaknya, DNA itu pasti ada. Bahaya kalau sampai kemudian kita tidak bergerak lagi. Ada satu begini ya, ada satu urutan degradasi, ya, urutan degradasi yang tidak boleh terjadi dalam sebuah institusi, dalam sebuah pribadi, apalagi di gereja, tidak boleh terjadi. Awalnya adalah movement. Ya. Kekristenan itu dilahirkan oleh orang-orang yang memang orang pergerakan, katakan begitu. Allah yang adalah yang dinamis, Yesus sendiri adalah Allah yang dinamis. Dia punya murid-murid pertama itu semua tokoh-tokoh pergerakan. Dan dari sana gereja lahir. Ya, maka movement itu lahir dari rahim Allah sendiri. Ya, begitu ya. Tapi perhatikan, ada sebuah gradasi atau degradasi penurunan, urutannya biasanya begini. Movement kalau tidak hati-hati, dia akan menjadi monumen. Ya, menjadi monumen. Artinya apa? Dari yang semula ada kegerakan, mulai terjadi flat. Kondisi flat, mendekati statis, akhirnya jadi monumen ini. Monumen itu statis, tidak bergerak sama sekali, begitu ya. Tapi belum mati. Ada lagi di bawahnya lagi ini, yang lebih lagi. Begitu dia nanti dibiarkan terus, monumen itu lama-lama dia ada yang ini yang mengerikan. Yang disebut, saya temukan begini, mausoleum. Mausoleum itu tempat mayat. Dan itu mati sudah di dalamnya. Nggak ada apa-apa. Monumen masih dikunjungi. Minimal untuk wisata gitu ya. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya, hanya sedikit kalau mau keuangan. Tapi kemudian mausoleum itu mati sama sekali karena dalamnya mayat. Kita tidak maulah ke arah itu ya. Karena gradasi movement apabila tidak dijaga dengan baik, dia akan menjadi monumen. Monumen akan terus meluncur menjadi mausoleum, tempat mayat diawetkan. Dan itu sama sekali tidak memberi kehidupan. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Sore ini di waktu yang singkat, saya akan sampaikan hati Allah, jangan sampai movement itu kemudian berubah dan hilang dan akhirnya mati. Dan bagaimana cara menanggulanginya dan seperti apa? Kita mesti belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, untuk membawa kita akan baca dari firman Tuhan. Ada satu contoh luar biasa ya. Sebuah pergerakan yang dimulai dengan api yang menyala-nyala, pada akhirnya harus hampir-hampir belum jadi mausoleum, tapi sekarang sudah jadi mausoleum. Pada saat itu ditulis, itu sudah hampir-hampir jadi monumen begitu. Apa itu? Ayo kita lihat. Kita baca di dalam Wahyu pasal 2. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian,
aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin untuk firman Tuhan. Kita lihat satu contoh di sini ya. Contoh dari sebuah institusi yang katakan gereja di abad pertama yang didirikan oleh tokoh-tokoh kegerakan, bahkan lahir dari movement sendiri, yaitu apa? Sebuah gereja jemaat di Efesus di Asia Kecil yang luar biasa. Ini gereja yang penuh dengan kegerakan di awalnya, kurang lebih di tahun kurunnya antara 33 sampai 100 Masehi, dan dia adalah gereja hasil dari rintisan, ya, dari rintisan orang-orang penting di sana. Jemaat ini dibangun oleh tokoh-tokoh kegerakan dari gereja mula-mula. Ada Paulus, Apolos, Timotius, Rasul Yohanes, dan mereka ini luar biasa. Sebuah kegerakan yang membalikkan dunia abad pertama. Bayangkan di sana ada patung Dewi Artemis, ada kemudian pembuat patung yang sampai akhirnya harus gulung tikar dan sebagainya. Pada awal jemaat itu didirikan. Dan selanjutnya mereka menerima juga penggembalaan dari tokoh-tokoh itu secara luar biasa. Tapi dalam perjalanan waktu kita melihat ketika Wahyu ini ditulis dan Allah jelas kemudian memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena disinyalir begitu ya. Allah melihat sebuah gejala adanya statisme, mulai statis, mulai ada penurunan, mulai terlihat flat gerakannya, dan inilah yang saya sebut tadi di awal, mulai menuju ke arah monumen. Oleh karena itu teguran itu muncul kepada jemaat di Efesus, hati-hati jemaat. Ya, walaupun secara activity mereka masih tetap luar biasa. Mereka tetap sabar menderita oleh karena nama Tuhan, ya, tidak mengenal lelah namun. Ya, dan mereka juga tidak bisa sabar terhadap orang-orang yang jahat, ya, yang menyebut dirinya rasul misalnya, dan mereka dengan tangkas berhasil membuktikan bahwa orang-orang pengajar-pengajar palsu itu sebagai pendusta. Ya, tentu saja karena mereka diperlengkapi dengan hebat oleh soko guru gereja mula-mula. Pendek kata ini sebuah bayangan ya, bayangan sebuah gereja kegerakan yang betul-betul di abad yang pertama itu. Begitu luar biasa. Dan mereka bekerja keras tidak mengenal lelah. Tetapi kita melihat di apa yang kita baca, Tuhan prihatin, hati-hati, karena dipakai sebuah kalimat di ayat 4, Allah mencela mereka. Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan ini sebuah peringatan keras, jangan sampai kemudian sesuatu yang dimulai dengan berkobar-kobar dan menyala-nyala itu kemudian menjadi statis dan nyaris jadi monumen. Memang tidak dapat dipungkiri, sejarah membuktikan bahwa pada level keberhasilan tertentu itu jadi trap. Kita ingat setelah air bah selesai, Nuh begitu merasa berhasil setelah sekian ratus tahun melaksanakan perintah Allah, dan dia dengan tajam bisa menangkapnya. Singkat cerita semua selesai, air bah selesai, dan mulai mendirikan monumen. Sejak itu terjadi kemunduran. Dan kita ingat kisah dari Nuh begitu tragis. Nah, rekan-rekan, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kalau firman Allah datang tentu tidak ingin terjadi, bukan, di dalam hidup kita. Tidak ingin Allah melihat
gereja akhir zaman mengulangi lagi sejarah itu kembali. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam level tertentu yang kadang-kadang begitu kesuksesan dicapai, itu biasanya juga berhenti. Saya teringat gitu ya, di masa-masa kuliah gitu. Dan kita senang jadi mahasiswa. Mahasiswa itu identik dengan pergerakan. Apalagi zaman saya dulu masih sebelum normalisasi kehidupan kampus ya. Ada kelompok Cipayung dan macam-macam itu. Kegerakannya begitu luar biasa. Dan ada teman-teman yang istilahnya teman-teman saya di pergerakan, di senat dan lain-lain, mereka rasanya sayang dalam bahasa Surabayane eman untuk segera menyelesaikan kuliahnya gitu. Dan mereka rela disebut mahasiswa abadi. Sampai ada satu rekan yang saya tanya, kenapa? Ya seperti itu. Saya merasa lebih berharga tetap jadi mahasiswa karena takut nanti begitu di wisuda saya sudah tidak bergerak lagi katanya. Jadi dia masih rindu ada di dunia kegerakan yang begitu menggelora begitu. Memang di satu sisi ada benarnya karena apa? Kesuksesan pada level tertentu itu bisa jadi racun, bisa juga jadi stepping stone untuk tetap bergerak pada langkah lebih lanjut. Karena banyak kisah ketika orang berhasil pada target tertentu, movement itu tidak lagi berlanjut. Tadi sebelum melayani di tempat ini, ketika persiapan saya sempat buka nih National Geographic Channel, itu kebetulan bercerita tentang perusahaan otomotif terkenal di dunia yang didirikan oleh Enzo Ferrari. Ya namanya perusahaan mobil Ferrari. Ketika saya perhatikan di film itu, ada sebuah filosofi, ada sebuah moto yang luar biasa. Beliau Enzo Ferrari akan selalu menciptakan mobil yang lebih baik dari mobil terakhir yang diciptakan. Keren bukan? Artinya apa? Kalau dia berhasil menciptakan sebuah masterpiece mobil Ferrari yang begitu legendaris, puncak teknologi pada saat itu, lalu dia akan menciptakan lagi. Bahkan ada istilah belum cat itu kering. Dia sudah punya visi untuk menciptakan sebuah mobil lagi yang jauh lebih hebat dari yang terakhir diciptakan. Wow. Jadi setiap pencapaian sebuah level itu bukan lagi sebuah titik akhir. Tetapi itu stepping stone untuk naik ke level yang lebih lagi. Dan itu karakter dari kegerakan. Jadi tidak akan berhenti sampai Allah sendiri nanti yang mengatakan, cukup, sabaslah engkau hamba yang setia masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kebahagiaan tertinggi. Rekan-rekan warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca, hati-hati dengan movement ini, jangan sampai kemudian dia terdegradasi, turun menjadi monumen dan akhirnya jadi museum. Hanya tempat mayat ada di situ. Walaupun kita baca di dalam teguran Rasul Yohanes ini, activity masih ada di jemaat Efesus. Mereka masih bisa ibadah mungkin, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan lumrahnya sebuah ibadah. Tetapi di mata Tuhan sudah terjadi sebuah stagnasi dan hampir-hampir mati. Sampai ada di ayat yang terakhir kita baca, hati-hati kalau tidak ada recovery, pemulihan pertobatan, Allah akan sama sekali mengambil otoritas itu dengan dikatakan, aku akan mengambil kaki dianmu jika engkau tidak bertobat. Itu berarti sudah sampai pada posisi yang paling bawah, jadi museum dan mati. Tapi ketika teguran ini ada, prediksi saya, ya ini masih hampir mendekati monumen. Makanya sudah diberikan warning oleh Tuhan untuk ayo hati-hati, jangan terus-terusan begitu. Pertanyaannya begini, kalau toh sudah seperti itu tapi kegiatan activity, bukankah itu sebuah
kegerakan dalam tanda petik. Tapi di mata Tuhan bukan lagi movement. Kenapa ya? Begitu ya. Iya. Kegerakan atau aktivitas, hati-hati. Karena dari ayat yang kita baca ini, itu belum cukup memuaskan Tuhan jikalau di dalamnya tidak ada nyala api kasih Kristus. Jadi itu hanya menjadi sebuah rutinitas belaka, menjadi sebuah kegiatan yang dalam bahasa modern sekarang agamawi, lalu tidak ada apa-apanya. Ini sama persis bagi rekan-rekan warga kerajaan yang sudah married ya, yang sudah berumah tangga. Ada dikenal dalam keluarga itu di awal memang cinta. Di awal memang fall in love, kemudian masuk di dalam alihigai pernikahan, dan waktu akan mengujinya. Waktu akan mengujinya. Kemarin tanggal 10 saya anniversary ke 30 tahun. Dan saya nanya ya ke Tuhan bahwa ini harus tetap dengan anggur yang baru. Mohon Tuhan terus memelihara. Ya, memelihara supaya kita kemudian tidak turun dan kehilangan yang namanya kasih yang mula-mula. Ya, kalau dalam hubungan pria dan wanita yang juga gambaran antara Kristus dan gerejanya, itu begini. Kenapa masih aktivitas masih bisa berlangsung ya di Efesus ini? Inilah yang disebut aktivitas yang sudah tidak ada cinta. Dalam bahasa sekarang kita sering dengar begini. Kenapa sebuah keluarga itu sudah biasa-biasa saja berjalan dan akhirnya bisa sampai 30, 40, 50 tahun. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan ya, bahwa sebenarnya cinta hampir sudah tidak ada lagi. Tapi apa yang menjadi energi mereka bisa tetap serumah, tetap beraktivitas seperti biasa. Ini loh yang bahaya. Komitmen katanya. Cuma tinggal komitmen aja sekarang, tapi cinta udah nggak ada. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati rekan-rekan ya. Komitmen itu dalam bahasa halus sebetulnya, tetapi itu semua ya sudahlah, memang wis kadung katanya. Sudah terlanjur begini, jadi cinta sudah tidak ada, tapi mereka masih bisa ada di situ dalam satu kegiatan. Kalau dalam rumah tangga. Kalau dalam satu institusi kegerakan yang kita sebut gereja di Efesus ini, mereka masih melakukan segala sesuatu. Mereka masih melakukan ibadah. Mereka masih bisa melayani, tidak mengenal lelah. Tapi ya itu sudah tidak lagi disertai dengan kasih yang mula-mula. Makanya kemudian ayat yang keempat, Tuhan jelas ngomong, namun demikian dipakai kalimat aku mencela engkau karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mengapa bisa jadi seperti ini? Dan ini kita mesti waspadai supaya movement pergerakan kita tidak mati di tengah jalan. Ya, kasih yang mula-mula sudah tidak ada lagi sehingga kemudian gerakan berikutnya ini yang dilakukan sudah tidak didasari kasih itu. Dan yang ada cuman komitmen aja. Kalau di dalam kehidupan kita hari-hari di keluarga ya karena sudah jadi suami istri. Sudah masuk pernikahan. Sudah ada surat nikahnya. Sudah punya anak. Ya, dua keluarga sudah jadi satu. Hukum juga sulit. Kalau mau berpisah dan sebagainya dan sebagainya. Juga sanksi sosial dari tengah masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan kemudian ya masih tetap bisa berjadi satu. Tapi sebenarnya jauh di dalam inti sebuah relasi sudah tidak ada lagi ikatan. Nah Allah tidak mau itu terjadi. Makanya sungguh pun mereka masih tetap bisa melakukan semua activity itu. Tuhan tetap ngomong awas hati-hati karena you sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah mari kita bahas ini supaya kita bisa menghindarinya. Kasih kita yang mula-mula itu masih tetap menyala-nyala. Ada pujian, biarlah rohmu menyala-nyala. Terus menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biarlah kegerakan itu terus seperti api yang tak kenal padam. Terus menyala. Dan sumbernya adalah kasih kepada Allah. Ada 3 yang saya temukan. Kenapa
movement itu bisa kehilangan kasih yang mula-mula dan nyaris menjadi museum dan tidak ada lagi kehidupan di sana. Yang pertama, jemaat Efesus ini terjebak di dalam yang namanya legalisme beragama. Nah ini loh, ini namanya legalisme beragama. Mereka cuma sibuk menjadi umat beragama saja. Tapi pada hakikatnya sudah tidak ada lagi kekuatan di sana. Ada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Secara lahiriah, Paulus memperingatkan, secara lahiriah mereka institusi itu, kegerakan itu masih menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mengapa? Karena sudah terjebak di dalam trap yang namanya legalisme. Ini yang jalan hanya karena komitmen saja. Karena diikat organisasi, diikat denominasi, diikat program. Sehingga akhirnya jalan saja. Sampai-sampai pengkhotbah besar Billy Graham mengatakan seandainya Roh Kudus diangkat, gereja masih tetap bisa berfungsi, masih tetap. Apa yang menggerakkan? Apinya sudah apa yang menggerakkan? Hanya sekedar legalisme gerejawi. Itulah sebabnya kita mesti hati-hati bahwa kasih yang mula-mula bisa hilang. Dengan waktu yang demikian akhirnya terjebak, tidak lagi dipelihara, ibadah jadi rutinitas tanpa kasih. Maaf saya berkata, komunitas ministry akhirnya menjadi semacam event organizer untuk mengadakan sebuah kegiatan dalam tanda petik ibadah. Karena ibadah itu sebenarnya bukan cuma hari Minggu. Ibadah itu keseluruhan dari hidup kita dalam hubungan dengan Allah. Tapi di simplicity bahwa ibadah itu ya cuma 1 jam, 2 jam itu. Kalau sekarang kita yang seperti kita lakukan ini, bukan hanya itu. Kalau kita hanya sebuah event organizer untuk mengadakan ini hati-hati. Ini sudah bukan lagi movement, tetapi mendekati monumen yang kalau dibiarkan tanpa haus dan cinta, itu akan berbahaya. Dan peristiwa yang ada di Efesus ini harus menjadi sebuah peringatan keras buat kita semua untuk tidak terjebak di sana. Yang kedua penyebab dari kenapa kehilangan kasih yang mula-mula itu, karena ini di ayat yang kelima itu ada teguran dari Tuhan tadi di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima itu berkata seperti ini. Frasanya menarik sekali. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya remember, untuk diajak mengingat lagi ke belakang betapa dalamnya engkau telah jatuh dan kemudian dilanjutkan bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya ada yang dulu dilakukan tetapi tidak dilakukan lagi. Inilah yang saya sebut yang kedua penyebabnya. Apa itu? Puas dengan prestasi iman yang di masa lalu. Tidak ada renewing lagi. Tadi di awal saya katakan pencipta mobil yang hebat itu Enzo Ferrari mengatakan ketika saya selesai membuat sebuah masterpiece, catnya belum mengering, saya sudah memikirkan desain yang baru yang harus lebih hebat dari masterpiece tadi. Yang paling terkenal salah satu sedan yang hebat namanya Ferrari tipe California. Itu terjual luar biasa hebat. Tapi sungguh pun demikian. Ketika ini mencapai bestseller, sudah muncul prototipe produk yang baru, yang lebih cepat, lebih mewah, lebih aerodinamis, sehingga pada setiap level tidak ada kata berhenti, tidak ada kata puas untuk sebuah pencapaian. Ini harus kita maknai secara positif, bukan kita tidak mengucap syukur, tapi tidak puas dengan sebuah pencapaian yang akan kemudian hanya dikenang dan hari ini sudah tidak dilakukan lagi. Oleh karena itu Tuhan mesti mengatakan, please,
lakukan lagi apa yang dulu pernah engkau lakukan. Rekan-rekan, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Ini penyebab kedua kenapa movement itu bisa kemudian terdegradasi turun. Menjadi monumen dan kalau tidak hati-hati bisa jadi museum yang benar-benar mati. Sayang ya, sayang. Gereja Efesus memang akhirnya benar-benar selesai. Dari 7 jemaat itu, yang paling akhir Smyrna. Efesus yang begitu megah memang akhirnya. Kaki Dian itu betul-betul diangkat dan dia selesai. Hati-hati. Penyebab kedua, puas dengan iman masa lalu dan itu menjadi kebanggaan. Betapa banyak orang yang sekarang merasa bangga dengan pencapaian itu. Dan kemudian mengatakan kalau hari ini, ya terjadi itu karena aku. Lalu hanya tinggal kebanggaan sia-sia. Yang sebetulnya itu malah menghambat sebuah movement. Tidak demikian hari ini. Hari ini level yang sudah kita capai. Harus kita kerjakan terus. Dan terus kita nyalakan dengan api kegerakan itu. Gereja menyala sejak Pentakosta. Dan itu akan menyala terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Gerakan yang sekarang ini tidak akan pernah berhenti. Dulu orang berpikir bahwa karismatis itu menjadi puncak dari kegerakan. Tidak, ini nanti akan ada terus sampai kemudian Tuhan datang kembali. Karena apa? Kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Kita tidak boleh berhenti pada puas pada iman masa lalu, pada sesuatu yang akhirnya kita merasa oke, ini sudah on the top dan saya selesai. Betapa banyak sikap seperti ini sangat-sangat merugikan dalam semua bidang kehidupan. Maka Tuhan mau kita terus menggelorakan itu. Tuhan Yesus saja di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17 tadi, Bapakku sampai hari ini tetap bekerja, maka aku pun juga bekerja. Masih tetap menggelora. Di dalam Dia kita bergerak dan oleh Dia terus kita bergerak. Kita tidak pernah puas berhenti di iman masa lalu. Dulu yang pernah dilakukan harus tetap dilakukan. Orang-orang kegerakan itu hanya punya 2 masa dalam hidupnya. Agak ironi ya ini ya, sampai ada yang ngomong seperti ini. Masa apa itu? Masa itu selalu ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Tapi buat orang pergerakan, masa ini dan masa yang akan datang. Sejarah memang perlu. Kita harus belajar dari sejarah. Tapi sejarah tidak boleh menghentikan langkah kita untuk tidak berjalan terus kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Sampai di mana movement itu nanti kita bertemu di dalam kerajaan Allah. Baik, yang kedua ini, jangan pernah puas dengan target-target yang sudah saudara capai, yang kita capai, yang kita sudah ada hari ini. Dan kita terus memberikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya. Karena target kerajaan Allah hari ini belum tercapai. Yang ketiga, kenapa? Kok kasih yang mula-mula itu hilang? Yang pertama tadi balik lagi karena legalisme, rutinitas. Ya, tanpa hidup di situ, nggak ada jiwanya sama sekali, nggak ada rohnya. Yang kedua karena puas, ya sudah, itu menjadi kebanggaan saja dan tidak lagi dilakukan. Yang ketiga itu begini, kita tahu orang-orang Efesus ini jangan menjadi presiden ya untuk masa kini. Orang-orang Efesus ini punya anugerah luar biasa. Dididik oleh tokoh-tokoh awal dari kegerakan itu. Sangat beruntung, jemaat yang sangat beruntung. Bagaimana tidak? Itu pendekar-pendekarnya gereja pada waktu itulah yang menyiapkan mereka. Sehingga mereka menjadi betul-betul terdidik dalam segala hal. Di sini pun ada jebakan. Kalau yang kedua tadi jebakan kesuksesan pada sebuah level yang akhirnya berhenti, yang sekarang ini jebakannya adalah merasa sudah mengerti segala-galanya. Sehingga akhirnya apa? Sumber dari movement itu Roh Kudus tidak mendapat lagi tempat. Karena begitu terdidiknya mereka sehingga rasio menjadi lebih di atas segala-galanya. Memang
Allah ingin kita percayai juga dengan logika kita. Kita tidak mengharamkan memakai otak kita karena itu anugerah Tuhan. Jangan khawatir bahwa dengan rasio itu akhirnya Tuhan terbukti tidak jadi Tuhan. Tidak. Saya percaya itu. Dan Tuhan akan makin suka. Jadi orang yang harusnya makin berlogika, makin berrasio, dia akan makin tunduk kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan memimpin itu. Kita ingat di sana memang ada golongan-golongan penganut-penganut sekte sesat ajaran Nikolaus. Ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, ini orang-orang yang hebat. Dan mereka jemaat Efesus ini bisa mematahkan para penganut Nikolaus. Ya. Mereka pada level yang hebat di sisi itu. Tetapi ketika keluhan Tuhan kepada mereka di pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang kita baca ini, jelas di sana menunjukkan bahwa pengabaian terhadap kerja Roh Kudus ini tak terbantahkan penyebab mereka kehilangan kasih yang mula. Roh Kudus yang terpinggirkan tidak mendapat tempat yang semestinya dalam diri orang percaya. Ini menjadi penyebab kegerakan itu tidak lagi menyala-nyala. Pertanyaannya, bahan bakarnya apa sih kalau bukan Roh Kudus? Kalau bukan dibakar oleh api Roh Kudus, itu pasti ada api lain yang membakarnya. Dan ingat, ini berbahaya. Selain akan membuat Tuhan marah, yang kedua, itu akan berakhir dengan kehabisan api dan akhirnya padam. Tapi apabila Roh Kudus yang jadi sumbernya, dia adalah api yang tak pernah padam, yang terus menyala-nyala sampai kesudahannya. Ketika Roh Kudus sudah tidak lagi memperoleh tempat dalam sebuah movement, apapun alasannya, perlahan namun pasti hasil yang nyata adalah sebuah kelelahan, keletihan, dan akhirnya tidak punya lagi kekuatan untuk melanjutkan langkah ke depan. Dan itu yang terjadi. Jadi kita temukan ada 3 penyebab kenapa kasih mula-mula mereka hilang. Yang pertama, mereka terjebak legalisme. Dan hari ini agama, gereja yang namanya agama institusi, kalau tidak hati-hati itu bisa memadamkan kegerakan. Yang saya maksud institusi agama itu dengan segala perangkat di dalamnya. Dengan segala perangkat di dalamnya. Termasuk struktur-struktur kepemimpinannya. Semua di sana berpotensi kalau tidak hati-hati malah menjadi penghambat dari movement itu sendiri. Apalagi di era postmodern hari ini, di mana juga digempur dari seluruh sisi kehidupan. Ya, dunia begitu menarik sehingga ini mengaburkan nilai-nilai. Yang kedua tadi adalah puas dengan yang masa lalu. Ya, banyak orang mengerti itu. Aku dulu pernah begini, aku dulu pernah begini. Ibarat orang mengerti rumus air itu H2O tapi nggak pernah minum gitu loh. Jadi ya sudah, nggak pernah lagi, nggak pernah dilakukan lagi. Dan yang ketiga, memang Roh Kudus terpinggirkan. Dan hari ini sudah di zaman yang sekarang ini, nyaris peristiwa Efesus ini bisa kita lihat. Kalau kita tidak hati-hati, kasat mata ada di sekitar kita. Akhir-akhir ini justru ketika pandemi terjadi, semua harus mestinya berkonsolidasi bagaimana movement ini bisa bergerak. Tapi di luar sana kita malah mendengar perdebatan-perdebatan yang membuang energi. Bukan saya sering buang-buang energi. Yang persoalan Tritunggal lah, debatnya nggak habis-habis, saling serang. Dan ini yang saya sebut ini menghabiskan energi. Yang kalau tidak hati-hati, itu tidak ada yang diuntungkan. Akhirnya yang muncul kelelahan. Dan movement ini pelan-pelan akan jadi padam. Oleh karena itu warga kerajaan, hati-hati, biarlah keadaan yang terjadi di Efesus ini tidak terjadi dalam diri kita.
Lalu bagaimana supaya untuk mengatasinya? Bagaimana untuk mengatasinya? Supaya tidak terus grafik itu menurun. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, firman Tuhan katakan, sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan disambung dengan kalimat bertobatlah. Sederhana, bertobatlah. Bertobat, ya artinya berbalik 180 derajat. Untuk kembali membangun yang semula jalan-jalan utama yang sudah ditempuh oleh para bapak-bapak yang sudah memulai movement itu. Kita tempuh lagi jalan itu, bertobat, bangun kembali itu. Ya, dimulai dengan keintiman lagi dengan Tuhan, perbaharui dengan kasih yang mula-mula, dan tempuh lagi jalan kehidupan yang benar itu. Yang betul-betul militan, yang betul-betul seperti Kristus melakukan. Bayangkan, ini kan deviasi itu terjadi ya. Dari Kristus sendiri. Perhatikan, kekristenan itu yang bahaya begini. Yang pertama dari Kristus, sumber pertama. Kemudian langsung 12 murid, hilang 1. Kemudian 70 murid. Kemudian 300. Kemudian 3.000 jiwa dan terus. Kalau tidak hati-hati memang akhirnya semakin ke bawahnya akan semakin kehilangan identitas DNA awalnya. Kenapa? Karena tidak ditahukan lagi kepada kalau saya sebut dengan teori tentang keturunan ini harus kembali ke F1-nya lagi gitu loh. Balik lagi. Harus kembali ke kebenaran mula-mula. Oleh karena itu bertobatlah, kembali kepada keintiman dengan Tuhan, dan lakukan lagi apa yang dulu pernah dilakukan. Apa dulu ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan? Hati kita berbunga-bunga. Kita tidak sayang menginvestasikan waktu untuk berlama-lama dengan Tuhan. Itu bukan primitif, tapi itulah jalan awal untuk tetap kita memelihara api ini tetap menyala. Banyak orang berpikir, wah itu sudah kuno lah itu. Sekarang sudah tidak lagi dilakukan. Tapi hari ini, kalau kita mau tetap menjaga movement ini terus hidup dan tidak kemudian terjadi degradasi, kita mesti kembali kepada jalan awal yang mula-mula. Kita kembali kepada keintiman yang mula-mula. Kita melakukan lagi apa yang dulu dilakukan. Ingat firman Tuhan katakan, bertobat, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Karena di situ ada ancaman, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan mengambil kakidianmu dari tempatnya. Ditambah lagi, jikalau engkau tidak bertobat. 2 kali dikatakan ini, itu artinya Tuhan masih menyayangkan, masih memberikan stand ya. Jadi please lakukan lagi. Dan hari ini gereja kita dengan tema movement ini kita disegarkan kembali. Saya bersyukur pemimpin-pemimpin rohani, otoritas di atas kita, ketika saya buka jadwal ini, waduh ini movement bulan Oktober. Kita sudah 7 bulan kena, menurut Bapak Gembala Senior kita, akademi corona ini. Ya tapi kita diingatkan lagi, jangan sampai pandemi ini pun menjadi berkontribusi maksudnya untuk membuat movement kita jadi padam dan kemudian menjadi monumen dan akhirnya berbahaya jadi museum tadi ya. Sudah 7 bulan. Jadi ini time to move. Inilah waktu kembali kita untuk bergerak kembali supaya apa? Supaya apa yang dulu pernah terjadi dengan berkobar-kobar itu. Sejak di rumah Markus, di atas upper room itu, mereka menanti-nantikan dan kemudian terjadi pencurahan. Itu kembali terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memberi hati kembali. Untuk menyerahkan diri, untuk mau dikoreksi untuk Tuhan, oleh Tuhan. Dan jika ada hal-hal yang terjadi di Efesus itu mulai menggejala di kita, mulailah kita dengan berhati ngomong ke Tuhan, Tuhan saya bertobat dan mau untuk melakukan lagi apa yang dulu sudah dilakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita.
Kiranya Roh Kudus membuat kita bisa bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya Tuhan. Tapi isi hati ini jelas. Di tengah situasi yang seperti ini, kami tidak mau pergerakan kami ini terimbas dan akhirnya melenakan kami. Sehingga kami lupa akan jati diri kami, DNA kami. Sebagai orang-orang pergerakan, sebagai gereja yang bergerak, sebagai kingdom yang bergerak, sebagai komunitas yang bergerak. Tuhan, terima kasih. Engkau mendatangi kami dengan memberikan peringatan kepada kami untuk mencontoh gereja yang mula-mula Jemaat Efesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bantu kami memahaminya dan terangkan terus firman-Mu itu di dalam hati dan roh kami. Dan mendorong kami untuk kembali melakukan yang dulu pernah kami lakukan. Roh Kudus, kami buka hati kami. Sentuh setiap kami. Di ruangan ini maupun rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing. Apabila didapati sudah merasa mulai suam, mulai agak jauh dari Tuhan. Dan sisa-sisa kekuatan itu hanya tinggal komitmen dan tetapi sama sekali tidak ada kasih lagi. Ini saatnya untuk renewing. Sebelum kaki Dian itu diambil dari kami. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Dan kami percaya apabila firman-Mu diturunkan, diberitakan, berarti ada peluang kami untuk dipulihkan. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya firman-Mu memulihkan. Roh Kudus menghidupkan kembali. Terpuji nama-Mu untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima firman dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati warga kerajaan. Terima kasih Pak Andreas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Menjadi berkat buat kita semuanya. Dan jangan lupa, bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Oke guys, kita akan berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita satukan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita akan berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah, kasih karunia-Mu saja. Oleh sebab itu, kami tidak bisa lepas dari anugerah-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan kami, dan kami berserah kepadamu. Nah hari ini Tuhan curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa khusus kepada setiap pribadi demi pribadi yang mendengar hari ini, yang melihat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah, jasmani, rohani, jiwa-Mu juga diberkati dengan berkat yang luar biasa, berkat yang dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, berkat dari Abraham, Ishak, dan Israel. Berkat yang luar biasa itu semuanya menjadi bagian-Mu dengan maksud, dengan tujuan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan-Mu. Dan setiap orang yang mengenal Engkau, mengenal Bapa di surga, mengenal Tuhan Yesus, dan mengenal Roh Kudus juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang diperbuat tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan-Mu, Tuhan beserta dengan Engkau. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kreativitas, jalan keluar, hikmat yang dari surga, menyingkapkan hal-hal yang tidak terlihat, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan akan membawa Engkau naik dan bukan menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, asal Engkau setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dan tidak tunduk kepada Allah-Allah lain. Terima kasih Tuhan. Berkat yang luar biasa ini menyertai Engkau mulai hari ini sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang tinggal di dalam kasih, yang mengasihi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan.